Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Krisnada Ferdiana. Nah, di sini kita akan membahas tentang pajak atas dividen. Di mana pada pajak atas dividen ini, kita yang pertama akan membahas pengertiannya. Lalu pajak atas dividen ada PPh pasal 23, PPh pasal 26, dan PPh 4 ayat 2. Lalu saat terutang, penyetoran, dan pelaporan. Lalu pengecualian pajak atas dividen, dan contoh kasus dan SPT. Yang pertama adalah pengertian. Pengertian secara umum dari dividen adalah laba atau keuntungan yang diterima oleh pihak pemilik saham yang berasal dari keuntungan perusahaan dalam menjalankan usaha selama satu periode. Pembayaran dividen yang diberikan kepada pemilik saham sebanding dengan jumlah saham yang dimilikinya. Dengan berdasarkan pasal 4 ayat 1 huruf G Undang-Undang Pajak Penghasilan, yang termasuk objek pajak adalah dividen dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan pembagian sisa hasil usaha koperasi kecuali ditentukan lain oleh ketentuan perpajakan. Halnya pajak atas dividen. Nah, pajak atas dividen ini dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah PPh pasal 23. Kita lihat dari sudut subjek pajak atau penerima penghasilan. PPh 23 itu dikenakan atas dividen yang diterima oleh wajib pajak badan dalam negeri atau BUT. Lalu objek pajaknya dividen dengan nama dan dalam bentuk apapun. Lalu tarifnya adalah 15%. Jika subjek pajaknya tidak ber-NPWP, maka dikenakan tarif lebih tinggi 100% atau 30%. Lalu yang kedua adalah PPh pasal 4 ayat 2 atau final. Itu dikenai atas dividen yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Dividennya, objeknya adalah dividen dengan nama dan dalam bentuk apapun. Untuk tarifnya adalah 10% dan ini adalah final. Lalu untuk PPh pasal 26 itu dikenai atas dividen yang diterima oleh wajib pajak luar negeri, baik wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan. Lalu, objek pajaknya adalah dividen yang bersumber dari Indonesia. Jadi, wajib pajak luar negeri ini mendapatkan dividen dari Indonesia. Untuk tarifnya PPh pasal 26 adalah 20%. Ini adalah domestik dari Indonesia. Sedangkan apabila Indonesia dan negara terkait memiliki P3B atau tax treaty, maka menggunakan tarif yang ada di P3B. Selanjutnya masuk ke saat terutang. Saat terutang sesuai dengan PP nomor 94 tahun 2010, penjelasannya ada di pasal 15 ayat 3, yaitu saat terutang pajak penghasilan atas dividen adalah saat disediakan untuk dibayarkan. Untuk saat disediakan untuk dibayarkan itu ada 2. Yang pertama adalah go public. Go public di sini artinya pada saat penentuan kepemilikan pemegang saham yang berhak atas dividen atau recording date. Sedangkan untuk perusahaan yang tidak go public itu adalah saat dibukukan sebagai utang dividen yang akan dibayarkan atau saat pembagian dividen diumumkan atau ditentukan dalam rapat umum pemegang saham. Jadi saat disediakan untuk dibayarkan itu pada saat diumumkan dividen atau saat penentuan kepemilikan pemegang saham. Lalu penyetorannya, kan dividen jelas diberikan oleh suatu perusahaan, maka otomatis perusahaan ini yang akan memotongnya atau disebut dengan pemotong pajak. Itu penyetorannya paling lama ada tanggal 10 masa berikutnya atau tanggal 10 setelah masa pajak tersebut berakhir. Lalu untuk KAP dan KJS-nya, untuk PPh 23 itu kode akun pajaknya 41124, lalu KJS-nya 101, PPh 26 41127, KJS-nya 101, untuk PPh final 4 ayat 2, KAP-nya 411128, KJS-nya 419. Lalu pelaporannya paling lambat tanggal 20 setelah masa pajak terkait berakhir. Lalu ada pengecualian pajak untuk dividen. Yang pertama, itu sesuai dengan pasal 4 ayat 2, yaitu bahwa yang dikecualikan dari objek pajak adalah dividen atau bagian laba yang diterima oleh perseroan terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha milik negara,
badan usaha milik daerah dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia. Dengan syarat, yang pertama adalah dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan. Yang kedua, untuk PT, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah yang menerima dividen, itu kepemilikan sahamnya paling rendah adalah 25% dari jumlah modal yang disetor. Jadi untuk PT, BUMN, dan BUMD itu masuk BOP jika dari cadangan laba ditahan dan dia lebih dari sama dengan 25% untuk kepemilikan sahamnya. Lalu ada kasus dan pengisian SPT untuk PPh 23, 26, dan 4. Oke, kita masuk ke kasus. Yang pertama adalah kasus ini. PT Ora Bangkrut tidak terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 11 Agustus 2020 mengumumkan pembagian dividen dalam rapat umum pemegang saham. Pada tanggal 12 Agustus 2020, perusahaan membagikan dividen tunai kepada para pemegang sahamnya, yang mana dividen tersebut berasal dari cadangan laba ditahan. Total jumlah dividen yang dibagikan adalah 1 miliar, dan susunan pemegang sahamnya adalah ini. TABC ber-NPWP 30%, PT Indah Jaya tidak ber-NPWP 20%, Koperasi Jaya 15%, Tuan Hilman ber-NPWP 5%, dan Incorp Yaman 30%. Di sini ada catatan bahwa tidak ada P3P Indonesia dengan Yaman. Pertama kita identifikasi kasusnya. Pertama adalah PT Ora Bangkrut tidak terdaftar di Bursa Efek Indonesia, maka otomatis dia perusahaan yang non-go public. Ketika perusahaan non-go public, maka saat terutangnya adalah saat pengumuman dividen. Pengumumannya yaitu pada tanggal 11 Agustus 2020, maka ini saat terutangnya. Kita lihat di sini juga ada dividen berasal dari cadangan laba ditahan. Kita masuk ke penyelesaian. Ini diketahui, aku tulis total dividen 1 miliar, lalu aku salin tarifnya, tarif DPH 23, 26, 4 ayat 2. Lalu kita masuk ke pemegang sahamnya. Yang pertama, pemegang sahamnya adalah PT ABC, ber-NPWP, kepemilikan sahamnya ada 30%. Kita ketahui bahwa ini adalah PT, dan tadi di soal diketahui bahwa dari cadangan laba ditahan. Ketika PT, dividennya berasal dari cadangan laba ditahan dan kepemilikannya lebih dari 25%, maka otomatis dia adalah BOP, tidak dikenai pajak. Lalu untuk PT Indah Jaya, dia tidak ber-NPWP dengan kepemilikan saham 20%. Dia adalah WP badan dalam negeri dan kepemilikan saham kurang dari 25%, maka dia dikenai PPh pasal 23. Untuk DWP-nya itu tinggal kepemilikan sahamnya 20% kalikan 1 miliar, menghasilkan 200 juta. Lalu PPh terutangnya adalah tarifnya 15%, dan karena dia tidak ber-NPWP maka harus dikalikan 200% atau memiliki kenaikan 100%. Maka 15% kalikan 200% lalu dikalikan DWP-nya, menghasilkan 60 juta. Lalu yang ketiga adalah Koperasi Jaya. Kita ketahui bahwa koperasi itu dikecualikan dari objek pajak dividen. Lalu yang keempat adalah Tuan Hilman. Tuan Hilman adalah wajib pajak orang pribadi dalam negeri, terus kepemilikannya 5% dan dia ber-NPWP, maka PPh pasal 4 ayat 2 atau dia dikenai PPh pasal final. DWP-nya adalah 5% dikalikan 1 miliar menghasilkan 50 juta. PPh terutangnya tarifnya 10% dikalikan DWP-nya menghasilkan 5 juta. Lalu untuk Incorp Yaman, diketahui bahwa tidak ada P3P antara Indonesia dan Yaman, maka dia masuk ke PH 26 dengan tarif 20% domestik Indonesia. DWP-nya adalah 30%, kepemilikan saham dikalikan 1 miliar menghasilkan 300 juta. Untuk PPh terutangnya adalah 20% dikalikan DWP-nya menghasilkan 60 juta. Selanjutnya kita masuk ke SPT. Yang pertama kita lihat SPT 4 ayat 2-nya. Kita masukkan Tuan Hilman ke bupotnya, dipotong. Kita masukkan identitas Tuan Hilman, lalu kita masukkan PH bruto
dividennya 50 juta, tarifnya 20%, menghasilkan PPh 5 juta, terbilang 5 juta rupiah. Lalu ini ada tempat dan tanggal dibuatnya bukti pemotongan, yaitu aku buat pada tanggal pemotongan. Terus ini NPWP sama nama dari pemotong, yaitu PT Ora Bangkrut. Lalu tanda tangan dari pemotong dan capnya. Lalu setelah masukkan ke bukti potong, kita masukkan ke daftar bukti potong, yaitu diisi NPWP, nama Tuan Hilman, nomor bukti pemotongan, tanggalnya, sama nilai objek pajak dan PPh yang terutang. Di sini sama pemotong pajaknya. Lalu masuk ke SPT induk. Untuk 4 ayat 2, SPT induknya masuk ke dalam ini, identitasnya diisi PT Ora Bangkrut, lalu masuk ke dalam sini wajib pajak, dividen yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri dengan KAP 411128 KCS 4119 dengan brutonya 50 juta, tarifnya 10%, PPh terutangnya adalah 5 juta. Lalu surat-surat pajaknya 1 lembar, karena dia hanya mentorong 1 lembar, daftar bukti disilang, bukti pemotongan disilang. Lalu di sini pemotong pajaknya ini cap sama tanda tangan, lalu tanggal pelaporannya tanggal 10 bulan berikutnya. Lalu masuk ke PPh 23 yang tadi adalah PT Indah Jaya identitasnya. Lalu kita masukkan dividen di sini, brutonya 200 juta. Lalu karena dia tidak ber-NPWP maka disilang, tarifnya 15% dan menghasilkan PPh yang dipotong 60 juta. Terbilang 60 juta. Lalu pemotongnya juga sama. Lalu PPh 26, PPh 26 yang Incorp yang dari Yaman. Ini identitasnya. Lalu kita masukkan dividennya 300 juta dengan tarifnya 20%, PPh yang dipotong adalah 60 juta. Terbilang 60 juta. Pemotongnya juga sama. Lalu masuk ke daftar bukti potong. Jangan lupa masanya, masa Agustus. Lalu diisi untuk bukti potong yang yang pasal 23 PT Indah Jaya, diisi NPWP, nama, nomor bukti, tanggal, nilai objek pajaknya 200 juta, PPh yang dipotong 60 juta. Lalu untuk PPh 26-nya kita masukkan juga NPWP 000, Incorp, lalu nomor bukti potong, tanggal, objek brutonya 300 juta, PPh yang dipotong 60 juta. Di sini identitas pemotongnya sama. Lalu SPT induk, kita masuk ke SPT induk. Identitasnya PT Ora Bangkrut ditulis dulu. Terus masa pajaknya 08. Lalu untuk PPh 23 kita tulis dividen di sini dengan KAP 411124 101, brutonya 200 juta, PPh yang dipotong adalah 60 juta. Langsung ke bawah 200 juta sampai 60 juta, terbilang 60 juta rupiah. Lalu untuk PPh 26 yang tadi potong, yang tadi yang Incorp, nah itu dividennya kita masukkan pada KAP 411127 KCS 101, jumlah brutonya 300 juta, PPh yang dipotong adalah 60 juta, terbilang 60 juta. Lalu di bawahnya juga sama, surat setoran pajaknya 2 lembar, ini yang satu PPh 23, satu PPh 26, daftar bukti potongnya kita silang, bukti potongnya ada 2 lembar, yaitu PPh 23 sama PPh 26. Lalu ini pemotong pajaknya, Joko Rono, tanda tangan dan cap. Pelaporannya aku buat tanggal 10 bulan berikutnya. Itu tadi pajak atas dividen juga untuk SPT-nya. Sekian dari saya. Apabila ada kekurangannya, saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.